Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saudara kembali bersama saya Mutia Fatia Edison dalam Sapa Aceh. Pada edisi kali ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang menarik, yaitu terkait dengan pencegahan dan juga penanganan dalam kasus kekerasan terhadap anak dilihat dari aspek perlindungan hukum dalam teori kepolisian. Bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini, yaitu ada dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Syakuala, Bapak Dr. M. Gausyah SHMH. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi ya Bapak. Selamat datang di Sapa Aceh. Gimana Bapak, kabarnya sehat ya Bapak? Alhamdulillah sehat. Luar biasa sekali. Oke Pak, sebagai pertanyaan pembuka, pertama sekali ya Pak, kita melihat di sini banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi tidak hanya di Indonesia, khususnya terjadi di Aceh. Nah, korban ini bahkan tidak hanya sebagai korban kekerasan, tetapi juga sebagai korban pembunuhan yang menyebabkan kematian. Nah, bagaimana teori praktik penegakan hukum jika kita lihat dari aspek keadilan dan perlindungan hukumnya Bapak? Terima kasih. Yang pertama, ketika berbicara tentang kekerasan pada anak, kita harus memahami bahwa kekerasan yang dimaksud itu bukan hanya kekerasan secara fisik. Karena dikatakan dengan kekerasan pada anak itu adalah segala perbuatan yang kemudian bisa dihadapi oleh korbannya, baik secara fisik, baik secara mental maupun secara seksual. Nah, termasuk di dalamnya mungkin tentang penelantaran anak, atau kemudian tidak memberikan kesempatan kepada anak berpendapat, itu juga sebenarnya bagian dari kekerasan terhadap anak. Nah, di Indonesia memang kasus kekerasan terhadap anak itu ada tren atau kecenderungan untuk meningkat setiap tahun. Begitu pula di Aceh. Kalau kita berbicara spesifik Aceh, saya punya data umumnya dalam 3 tahun, umumnya tahun 2020 kita punya sekitar 671 kasus kekerasan terhadap anak. Jadi 3 hal tadi kekerasan itu. Kemudian di tahun 2021 itu jumlahnya meningkat menjadi 816 kasus. Dan kemudian di tahun 2022 itu sedikit menurun pada angka 773 kasus. Nah, kasus kekerasan ini baik secara fisik, secara mental maupun secara seksual. Nah, khusus untuk Aceh, kita mungkin kasus-kasus yang banyak muncul di permukaan itu terkait dengan kekerasan secara fisik. Sedangkan kekerasan secara mental atau kadang-kadang kekerasan verbal itu jarang muncul. Nah, begitu juga kemudian kekerasan secara seksual. Kekerasan secara seksual di kita karena mungkin tipologinya orang Aceh ada hal-hal yang tidak pantas dia sebutkan, mungkin malu, kemudian menjatuhkan marwah keluarga namanya ketika hal itu disampaikan. Walaupun mungkin si anak itu bukan hanya dirinya sendiri yang tahu bahwa dia itu merupakan korban dari katakan kekerasan seksual. Orang tuanya juga tahu, tetapi kemudian disembunyikan. Nah, kekerasan ini sendiri bisa datangnya dari luar keluarga itu, atau bahkan bisa dari dalam keluarga, atau mungkin dari orang-orang yang diberi tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Umumnya kita di Aceh ada kasus ketika seorang guru ngaji yang seharusnya dititipkan untuk mendidik anak-anak, tetapi ada kasus juga yang kemudian guru mengaji tersebut tidak amanah, justru kemudian menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak itu. Itu sangat miris ya Pak. Kalau kita lihat yang internal saja dititipkan anak itu menyakitkan bagi keluarga. Bagaimana kalau kasus tersebut pelakunya adalah dari keluarga terdekat sendiri? Itu sangatlah menyakitkan ya untuk orang tua. Nah, juga berbicara terkait dengan perlindungan hukum Bapak, kira-kira bagaimana peran kepolisian untuk mencegah kasus kekerasan pada anak yang terjadi di masyarakat, apalagi ini baru-baru saja terjadi di Aceh Pak? Saya melihat polisi sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang kemudian dikatakan dia memiliki 3 fungsi utama. Melakukan yang pertama adalah penegakan hukum, kemudian dia melakukan pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat, dan kemudian yang ketiga adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, dalam konteks tugas polisi dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari kekerasan,
Nah, di Polri ini sendiri sebenarnya sudah dibentuk unit yang khusus menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sudah dibentuk unit-unit perlindungan perempuan dan anak pada satuan kepolisian resor maupun pada tingkat kepolisian daerah. Ya. Nah, unit yang dibentuk ini tidak terlepas mungkin dari adanya kasus yang kemudian melihat korban kekerasan, terutama korban kekerasan seksual yang dialami perempuan dan anak itu seolah-olah dulunya mengalami 2 kali korban ya terhadap pelecehan seksualnya. Umumnya begini, ada kasus seorang anak atau seorang perempuan yang mengalami pelecehan seksual atau sexual harassment ya, kekerasan seksual. Kemudian ketika dia melaporkan terkait dengan tindak pidana yang menimpanya, dia sudah korban pertama. Kalau dia tadi dilakukan pelecehan seksual sudah korban sekali dia. Nah dulu mungkin ya aparatnya yang kemudian laki-laki atau polisi laki-laki kemudian ketika memintai keterangan membuat BAP itu menanya bahwa Anda apa yang Anda alami. Saya mengalami ini. Oke, ketika Anda mengalami umumnya maaf ya, Anda dibuka celananya enggak? Dia akan malu menjawab itu. Apalagi kadang-kadang kalau sempat dipraktekkan dibuka celananya, artinya dia 2 kali mengalami pelecehan seksual. Nah, untuk itu baik bagi Polri kemudian bahwa membentuk unit itu. Dan memang didorong bahwa penyidiknya sendiri adalah polisi wanita, Poluan. Nah, jadi artinya orang yang diperiksa, perempuan atau anak yang korban pelecehan seksual itu, ketika dia diperiksa, dia merasa lebih nyaman dan secara psikologi dia kemudian lebih terbuka. Iya, lebih gitu terbuka. Ya. Nah, memang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, khusus untuk anak ya, itu dikatakan bahwa petugas-petugas hukum ya, atau aparat penegak hukum itu harus melakukan pendekatan yang berbeda dengan tindak pidana umum yang terjadi. Jadi ketika memeriksa anak, dia umumnya harus melakukan pendekatan yang sifatnya efektif dan simpatik. Nah, dia tidak harus kemudian ketika meriksa kalau itu anak, dia pakai baju seragam. Bahkan ketika di pengadilan sendiri ada dan anaknya. Ya, di mana hakim tidak harus kemudian menggunakan baju hakimnya umumnya. Atau jaksa penuntut umum tidak harus kemudian menggunakan baju jaksanya. Nah, itu artinya adalah untuk memberikan rasa nyaman dan simpatik kepada anak atau perempuan yang diperiksa. Kalau tadi anak ya, khusus anak. Nah, kemudian aparat juga dituntut untuk bersimpati dan berempati. Walaupun dia tetap harus objektif ketika dia memeriksa suatu perkara. Nah, ini nih yang menarik terkait dengan perlindungan khususnya bagi anak. Oke, baik Pak. Berbicara terkait dengan perlindungan pada anak, apalagi itu dilihat dari teori aspek kepolisiannya, lalu langkah-langkah konkret apa yang diambil oleh kepolisian dalam melakukan identifikasi dini terhadap kasus kekerasan pada anak? Mungkin ada sedikit sebab akibat yang bisa diselidiki oleh kepolisian. Oke, baik. Sebelum saya berbicara tentang ada 3 tindakan kepolisian yang dapat dilakukan, baik untuk melakukan pencegahan maupun untuk menangani apabila terjadi tindak pidana kekerasan terhadap anak. Tetapi sebelum saya lari ke sana, sebenarnya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, bahkan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia itu kan diatur tentang hak anak itu. Ya. Bahkan PBB sendiri memiliki konvensi khusus yang mengatur tentang hak-hak anak, ya, di mana anak itu harus diberikan hak-haknya untuk hidup, untuk tumbuh, untuk berkembang, dan begitu ya. Nah, berbicara dalam konteks kepolisian tadi, ada tindakan yang memang yang harus dilakukan oleh kepolisian. Yang pertama dikenal dengan tindakan preemptif. Ya. Tindakan preemptif itu adalah tindakan untuk membaca gejala-gejala atau mendeteksi dini terjadinya kekerasan terhadap anak. Ini penting dilakukan. Nah, polisi itu sekarang punya tangan, begitu, punya tangan itu sampai dengan ke desa, yang namanya Babin Kamtipmas. Nah, Babin ini pasti dalam sehari-hari kan bergaul dengan masyarakat, dengan perangkat desa atau kampung kalau di Aceh. Nah, dia kemudian bisa mendeteksi bahwa ada keluarga-keluarga yang menurut laporan tetangganya sering mendengar suara anak menangis yang karena mungkin merasa kesakitan. Kan beda anak-anak menangis karena dia kurang tidur
dengan ketika dia merasa teraniaya, umpamanya. Nah, itu dia bisa mengidentifikasi itu bisa dianggap sebagai tindakan preemptif untuk membaca gejala. Ini keluarga ini kenapa tertutup sekali? Ya, kenapa kemudian dia punya anak tapi anaknya nggak keluar main? Ini bisa menjadi gejala preemptif yang kemudian bisa diidentifikasi oleh anggota kepolisian, terutama yang bertugas pada tingkat desa. Nah, setelah itu, kemudian yang kedua adalah yang namanya tindakan preventif, tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan ini bisa dilakukan pendekatan kepada keluarga-keluarga, jadi artinya door to door, atau melakukan pendekatan oleh orang tua kampung. Kalau di Aceh ini kan kita sangat terstruktur ya di kampung itu, ada kecil, ada tuhalapan dan seterusnya. Bahkan yang ibu-ibu juga ada kegiatan posyandu atau kegiatan PKK atau apa, itu dia bisa kemudian menyampaikan bahwa ada langkah-langkah pencegahan ya terkait dengan kejahatan terhadap anak. Nah itu dia. Nah kemudian ada tindakan represif, Pak. Ya. Kalau tadi membaca gejala dini, kemudian ada juga pencegahan. Kalaulah terjadi kekerasan terhadap anak, maka harus dilakukan tindakan yang represif. Nah, untuk tindakan represif ini, khusus untuk Aceh menurut saya, Polri ini harus tegas. Harus tegas dia, ya, karena ini kan daerah syariah ini. Bahkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap orang-orang yang dititipi amanah tadi. Saya katakan guru atau dosen, ya, kemudian saya melanggar amanah itu, maka kepada saya bisa dilakukan dengan pembinaan dengan pemberatan ditambah sepertiga ya. Nah, itu bisa aja sama seperti anak-anak ya. Nah kita harus pahami juga apa sih dikatakan dengan anak. Ini yang agak uniknya Indonesia ini, beberapa peraturan terkait dengan anak berbeda-beda. Ya, umumnya kita melihat dalam KUHP. KUHP itu dikatakan dengan orang yang belum dewasa, artinya anak-anak, itu dia belum genap berumur 16 tahun. Oh iya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam pasal 338 KUH Perdata atau 338 BW, ya, usia kedewasaan anak itu adalah dia belum genap berusia 21 tahun atau belum pernah menikah. Udah beda lagi tuh. Nah, kemudian kalau kita lihat Undang-Undang Tenaga Kerja, kemudian Undang-Undang tentang tindak pidana perdagangan orang, Undang-Undang tentang hak asasi manusia, Undang-Undang tentang pornografi, tenaga kerjaan, memang rata-rata dikatakan usia kedewasaan itu adalah setelah 18 tahun. Oke. Baik Pak, berarti tadi ada sekitar 3 ya Pak, langkah preventif dan juga represif. Nah, sebentar lagi Bapak kita akan juga ikut membahas terkait dengan faktor-faktor yang perlu diperhatikan oleh kepolisian dalam melakukan penyidikan. Jangan kemana-mana saudara, tetap di Sapa Aceh. Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda. Dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih saudara masih bersama saya dalam Sapa Aceh. Masih bersama juga dengan Bapak Gausya selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Syakuala yang menjadi narasumber kita pada edisi kali ini mengenai terkait dengan pencegahan dan penanganan kasus pada anak dilihat dari aspek perlindungan hukum dan juga teori kepolisian. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan apa-apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam penyelidikan kasus kekerasan pada anak dalam ilmu teori kepolisian. Sebenarnya ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi kepolisian sebagai penyidik ya, untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak. Yang pertama pasti secara teori, kalau bicara manajemen itu harus ada man yang baik,
Ya, jadi teori yang pertama itu mengatakan bahwa orang-orang yang menangani itu harus baik. Artinya untuk menangani suatu kejahatan, termasuk dalamnya kekerasan terhadap anak, itu kualitas dan kuantitas dari penyidik itu harus mumpuni. Nah, ini salah satu faktor yang mempengaruhi. Kadang-kadang penyidik kita ini karena sangat terbatas ya namanya kompetensinya atau keahliannya, karena memang kesempatan untuk mengikuti dulu namanya Dikjur ya, pendidikan kejuruan, atau sekarang namanya Dikbang Spes, pendidikan pengembangan spesialisasi, itu sangat terbatas. Nah, sehingga dari segi kualitas penyidik kita Polri khususnya masih sangat kurang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan kuantitas atau jumlah dari penyidik untuk penanganan kasus kekerasan terhadap anak juga terbatas. Ya, karena ketika dia ikut Dikjur itu jarang juga kemudian secara lebih spesialisnya adalah menangani kejahatan atau kekerasan terhadap anak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pasti ketika berbicara tentang faktor yang mempengaruhi penyidikan itu adalah faktor anggaran atau money. Jadi setelah money kemudian. Nah, money ini juga terbatas. Ya. Di Polri ini yang agak lumayan baik ketika menangani kasus tindak pidana korupsi. Artinya budgetnya jauh lebih besar dianggarkan dibandingkan dengan kasus-kasus tindak pidana umum. Kalau ini terhadap anak kan kategori tindak pidana umum. Nah, kemudian yang ketiga, terkait dengan mesinnya. Mesin ini bicara mesin, bicara sarana prasarana. Ya, prasarana juga polisi terbatas. Ya. Kalau dia ingin melakukan katakan olah TKP untuk melihat apakah terjadi kekerasan kepada anak atau tidak, nah, kadang-kadang sarana prasarananya terbatas ya. Ya. Dia mau uji forensik atau apa terbatas juga. Walaupun dia punya laboratorium forensik Polri itu. Kemudian metodenya. Salah satu penting juga faktor yang mempengaruhi dalam penyidikan itu adalah metodenya. Ya. Metodenya bagaimana? Apakah polisi kemudian datang, memanggil orang atau apa begitu? Itu juga kemudian perlu diatur secara lebih baik. Ya. Artinya Polri perlu membenahi yang nama SOP itu supaya lebih baik dan fokus juga ketika menangani kekerasan terhadap anak. Karena ini kan hal yang khusus nih, hal yang spesifik. Ya. Jadi tidak bisa kemudian menangani kekerasan terhadap anak itu dengan cara-cara yang biasa pula. Dia harus spesifik. Ya. Oke, baik saudara, memang ini pembahasannya sangat menarik ya, apalagi terkait dengan anak. Karena memang kasus terhadap anak ini merupakan salah satu tindak pidana khusus ya Pak, untuk bisa ditangani bersama dengan aturan-aturan dan juga SOP yang berlaku dalam dunia kepolisian. Nah, berbicara terkait itu juga, bagaimana tantangan utama yang dihadapi oleh kepolisian sendiri dalam menangani kasus kekerasan pada anak? Apalagi kita melihat di tiap tahunnya itu selalu ada terjadi peningkatan Pak. Ya. Tadi saya di bagian awal sudah menjelaskan beberapa faktor tadi ya, namanya money, method, dan machine itu. Yeah. Itu adalah faktor internal yang mempengaruhi. Tetapi ternyata ada faktor eksternal juga yang mempengaruhi polisi itu ketika menangani kekerasan terhadap anak. Ya. Yang pertama kita lihat dari segi regulasi dan kebijakan pemerintah. Pemerintah itu mewajibkan semua stakeholder atau semua unsur atau komponen bangsa itu bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Ya. Bahkan dibuat ada yang namanya kota layak anak. Termasuk Banda Aceh nih, kota layak anak. Artinya dia harus memberikan fasilitas-fasilitas bagi anak. Itu. Nah, tanggung jawab ini kemudian yang tidak sepenuhnya dapat diemban oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah pada segala level tingkatan. Nah, kemudian yang kedua, ya, bahwa masyarakat kita juga bukanlah masyarakat yang kemudian tingkat pengetahuan hukumnya tinggi, ya, sehingga mungkin sangat rentan terjadi kekerasan terhadap anak. Kadang-kadang ketika anak ditempeleng namanya, nggak apa-apa lah, ini kan ayah tempeleng anaknya, ya. Padahal jangankan untuk melakukan kekerasan tempeleng itu, ya, kita tidak menghargai anak saja, pendapat anak itu adalah pengabaian terhadap hak anak. Kalau kita yang penting bapak mau begini atau emak mau begini, ya tidak boleh. Itu artinya kita mengabaikan hak berpendapat anak. Itu tidak boleh juga. Ya, nah karena secara mental anak-anak akan terganggu loh. Kok saya dipaksakan terus? Ini hati-hati nih orang tua. Tidak boleh kita kemudian memaksakan pilihan di kita. Itu. Karena si anak itu belum ada pilihan-pilihan dia.
masih sesuai dengan dia. Sepanjang kemudian pilihan itu baik, pendapatnya baik, kita harus terima. Kecuali mungkin anak-anak ketika pemikirannya terbatas, kemudian menyimpang, itu mungkin kita arahkan. Oh, nggak benar, pikiran adik begini, kita sampaikan bahwa pendapat dia itu dulu. Tapi kalau pendapat yang benar, kita harus dengar. Itu adalah bagian dari pengakuan kita adalah anak. Oke, Bapak. Karena memang dari dulu yang kita tahu bahwasanya orang tua itu tahu yang terbaik untuk anaknya. Jadi ada sedikit untuk di dalam hati anak itu kenapa enggak gitu kita harus berbakti dan juga mengikuti apa yang ada dikatakan oleh orang tua. Nah, sesaat lagi Bapak kita akan juga membahas terkait dengan bagaimana melindungi hak-hak anak, karena tadi kita udah berbicara tentang anak nih. Nah, kita juga akan lanjut mendalami pembahasan terkait dengan perlindungan pada anak, namun dalam sistem hukum yang ada di Indonesia, tetap di Sapa Aceh. Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda. Dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Baik, saudara, terima kasih masih bersama saya Mutia Fatia Erlison dalam Sapa Aceh. Kita masih membahas nih sedikit lagi terkait dengan pencegahan dan juga penanganan dalam sistem hukum yang ada di Indonesia terkait dengan kekerasan terhadap anak jika dilihat dari perspektif perlindungan hukum dan juga dalam teori ilmu kepolisian. Nah, Bapak, kita juga akan lebih mendalami nih bagaimana sistem hukum yang ada di negara Indonesia tentang melindungi hak-hak anak yang ada. Dan juga bagaimana sejauh apa perlindungan hukum itu sudah diimplementasikan. Untuk Indonesia dari segi regulasi kita sudah sangat baik sekali. Ya. Sangat banyak regulasi terkait dengan perlindungan anak. Ya. Kalau terakhir misalnya kita bisa melihat ada Undang-Undang 35 atau 2014 ya, tentang perlindungan anak. Itu sudah sangat komprehensif, sudah memberikan hak-hak bagi anak. Kemudian kita punya Undang-Undang Hak Asasi Manusia, itu juga mengatur tentang hak-hak anak. Kita punya juga Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Itu juga memberi perlindungan maksimal bagi anak. Kita punya Undang-Undang Pornografi, itu yang mengatur tentang perlindungan bagi anak. Kita punya Undang-Undang Tenaga Kerja, ada yang mengatur juga tentang perlindungan bagi anak. Karena banyak anak-anak yang dipekerjakan, anak di bawah umur kan. Akhirnya dari segi regulasi kita sangat komprehensif. Nah, tetapi kemudian yang perlu didorong ini adalah bagaimana keberanian dari aparat penegak hukum itu kemudian untuk memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi anak ketika anak itu berhadapan dengan hukum, kan itu. Ya. Nah, untuk rekan-rekan kepolisian, saya pikir yang pertama, polisi itu punya undang-undang payung lah yang memayungi dirinya dalam melaksanakan tugas, termasuk memberikan perlindungan kepada anak. Yaitu ada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ya. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kita punya KUHP, bahkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP baru itu juga memberikan perlindungan yang lumayan baik bagi anak. Nah, itu. Jadi itu. Yang perlu kita dorong adalah bahwa aparat penegak hukum, khususnya Polri, tidak perlu ragu-ragu. Bahkan untuk Aceh sendiri, kita punya kanun Aceh kok, kanun nomor 11 tahun 2008 tentang perlindungan anak di Aceh ini. Jadi silakan saja pergunakan itu, aparat, nggak usah takut. Kalau memang orang terdekatnya, keluarga intinya yang diberi amanah, diberi tanggung jawab untuk kemudian melindungi anak dari kekerasan terhadap anak,
dengan 3 kategori kekerasan tadi, maka hukum maksimal orang itu. Ancam dengan pidana yang maksimal. Ya. Dari primer, subsidiar, lebih subsidiar dan seterusnya. Artinya beri dia penghukuman yang berat. Begitu juga kemudian aparat penegak hukum yang lain, jaksa menuntut yang berat dong. Hakim supaya apa? Secara psikologis, orang-orang ingin mencoba melakukan kekerasan terhadap anak itu akan takut ya. Ya, ini adalah bagian dari sebenarnya tindakan pencegahan dari represifnya aparat penegak hukum. Orang takut. Nah itu yang menurut saya ya polisi nggak usah takut lah, nggak usah ragu-ragu. Ya, perberat saja kalau memang itu. Dan kami yakin lah, saya juga yakin kawan-kawan di kampus, saksi-saksi ahli itu sering diundang juga terkait dengan kekerasan terhadap anak. Saya ketika dari Fakultas Hukum Syakwala diminta, saya pasti bilang kalau ini memang terbukti ya bahwa kemudian ahli yang dimintai keterangannya merasa yakin bahwa telah terjadi kekerasan terhadap anak, maka doronglah pada aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi yang maksimal bagi pelaku. Supaya apa? Anak merasa terlindungi hak-haknya. Dan itu adalah kewajiban kita semua. Iya benar. Ternyata memang kalau untuk berbicara tentang perlindungan hukum bagi anak dan hak-hak anak itu tidak hanya kepolisian tapi juga tanggung jawab kita bersama. Nah, selain itu Bapak, apa kira-kira yang menjadi perbedaan dalam pendekatan kepolisian terhadap kasus kekerasan fisik dan juga pelecehan seksual terhadap anak? Ya. Ada pendekatan berbeda. Kalau pendekatan terhadap kekerasan fisik yang dilakukan oleh kepolisian terhadap anak itu mudah. Karena kekerasan fisik itu biasa menimbulkan bekas atau luka. Ya. Ya. Tetapi kalau seksual ini belum tentu. Orang mengatakan bahwa ya kalau dia diperkosa mungkin bisa ada yang hilang di situ atau terjadi lecet. Tetapi kalau seandainya, mohon maaf ini, kemaluannya diraba atau apa begitu kan tidak menimbulkan apapun deh. Kecuali yang menimbulkan adalah beban psikologis bagi anak. Iya. Ya kan itu. Dan itu lebih panjang efeknya dibandingkan dengan luka tadi. Nah, sehingga ini yang aparat agak susah ketika kemudian mengalami pelecehan seksual ini jauh lebih sulit ya untuk mengungkapkannya oleh penyidik dibandingkan dengan kekerasan fisik. Fisik kalau ada itu lakukan visum et repertum aja dapat ya. Udah ini selesai. Tapi kalau yang pelecehan seksual kan belum tentu. Menimbulkan traumatik yang panjang. Pasti. Kalau yang namanya kekerasan seksual itu ya, itu pasti akan menimbulkan trauma bagi anak. Bahkan ada potensi si anak akan mengulang untuk orang lain. Setelah dia dewasa, dia akan lakukan terhadap anaknya atau orang lain. Itu lebih kepada efek domino yang dulunya dia menjadi korban, kemudian dia pas dewasa dia jadi pelaku itu. Bisa jadi. Beberapa kasus seperti itu, contoh kalau di Indonesia kita siapa tidak kenal kasus Robo Gede. Dia ternyata adalah mengalami pelecehan seksual dari kecil. Kemudian itu berulang dengan orang lain. Ketika dia sudah dewasa, dia menjadi pelaku kemudian. Dulunya dia korban, kemudian menjadi pelaku. Dan banyak kasus lain lagi. Semoga itu tidak terjadi semakin mudah-mudahan banyak ya Pak. Ya udah gimana ya Pak? Kira-kira bagaimana upaya kepolisian dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga perlindungan hukum hak bagi anak dan juga upaya dukungan dari masyarakat sendiri Pak? Oke, Polri harus melakukan upaya kolaboratif ya untuk kegiatan pencegahan kejahatan terhadap anak. Karena memang kalau bekerja sendiri kita akan lebih kecil mendapatkan outputnya dibandingkan kita bekerja bersama. Satu itu. Kemudian yang kedua adalah komitmen yang kuat dari pimpinan Polri sendiri dan anggota Polri semua yang mengatakan bahwa kejahatan terhadap anak, terutama kejahatan seksual ini dapat kita kategorikan saja sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Karena menurut saya akan menimbulkan traumatik yang berkepanjangan bagi anak. Mungkin itu. Luar biasa sekali. Jadi memang pembahasan pada edisi kali ini sangatlah komprehensif dan juga kita bisa mendengarkan secara langsung terkait dengan pembahasan pencegahan dan juga perlindungan hukum dalam ilmu teori kepolisian dalam penanganan kasus kekerasan pada anak bersama dengan Bapak Dr. Gausyah SH.MH. Terima kasih banyak Bapak sudah berbincang-bincang bersama kami. Semoga kedepannya pembahasan ini akan terus berlanjut dan juga kasus kekerasan terhadap anak semakin lama semakin minim.
Mungkin itu saja dari saya, Mutia Fatia Erlison. Jangan kemana-mana, tetap nonton terus Sapa Aceh setiap hari Senin dan sampai Jumat pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, serta siaran via channel YouTube di Kompas TV Aceh, independen terpercaya. Saya Mutia Fatia Erlison, mewakili tim redaksi pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.